Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Manchester United versus Chelsea. The Blues kembali mengalami kekalahan yang kali ini di ajang IPL oleh Manchester United. Petaka terjadi di menit keempat saat Robert Sanchez terkena kartu merah langsung setelah melakukan pelanggaran dogso atau berpeluang besar menjadi gol. Manchester United tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk bermain lebih menyerang dan berhasil mencetak 2 gol. Sang tuan rumah sendiri tampil menekan sejak awal babak lewat peluang di menit 2 sebelum kartu merah. Dan perubahan game plan Maresca yang dilakukan sejak awal laga tidak mampu menyelamatkan timnya. Sampai MU juga harus bermain dengan 10 pemain pasca dikeluarkannya Casemiro akibat pelanggaran yang tidak perlu. Nah, bagaimana jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Ruben Amorim masih menggunakan sistem 3 back-nya. Bruno dan Casemiro juga tetap diplot sebagai gelandang, menopang trio Ahmad, Mbeumo, serta Šeško. Mazraoui dan Dorgu diplot sebagai wingback. Sedangkan Chelsea turun dengan pakem 4-2-3-1. Enzo dan Caicedo sebagai double pivot. Palmer, Estevao, serta Neto ditugaskan menopang Joao Pedro sebagai ujung tombak. Inisiatif menekan dilakukan anak asuh Ruben Amorim di awal laga. Shape build up awal mereka menggunakan 3-2-5. Mazraoui dan De Ligt di sini sedang rotasi posisi. Bruno terlihat lebih naik dan bisa kita lihat Amad Diallo tidak terkawal. Situasi yang mirip terjadi di peluang pertama. Terlihat Diallo kembali tidak terkawal dan kali ini ada akses umpan ke badannya yang dieksekusi dengan tepat oleh De Ligt. Pertahanan Chelsea harus bergeser karena perpindahan serangan ini dan ketika bola ke Dorgu, ia segera kirim early cross yang gagal disambut Šeško, namun bisa diteruskan oleh Mbeumo. Tekanan terus diberikan MU yang kali ini berbuah kartu merah Sanchez. Diawali long pass Bayindir yang disambut baik oleh Šeško lewat flick headernya menuju Bimo. Namun, aksi pemain baru yang tinggal one-on-one dengan Sanchez ini dihentikan dengan pelanggaran. Kartu merah langsung dihadiahkan wasit. Problem dari nomor 1 Chelsea ini bukan di aspek build up atau shot stopping, namun lebih ke decision making. Pasca drama ini, Maresca mengubah strategi untuk lebih bertahan, menggunakan 5 back di belakang dengan memasukkan Tosin Adarabioyo. Sebelumnya sudah kita bahas jika Chelsea menggunakan 5 pemain di belakang yang dalam konteks taktikal untuk mengimbangi 5 penyerang MU. Ruben Amorim perlu membuat timnya lebih menyerang karena unggul jumlah pemain. Dan ini diakomodasi oleh peran Bruno yang sejatinya lebih mobile di posisi central midfielder. Terlihat ia didorong lebih ke depan, tidak sejajar dengan Casemiro di pos nomor 6. Terlihat pula ia jadi lebih punya kebebasan bergerak ke depan untuk menambah jumlah penyerang. Di awal terjadinya gol pun, terlihat Bruno berada di belakang pemain depan atau posisi nomor 10 sejajar Amad Diallo. Ini yang membuat MU punya lebih banyak pemain di kotak penalti. Dan benar saja, beberapa detik kemudian ia mendapatkan bola hasil sundulan Dorgu memanfaatkan crossing Mazraoui ke tiang jauh. Dilihat dari VAR, pergerakan Bruno juga nyaris offside. Gol cepat ini membuat MU berada di atas angin. Dan jika dilihat dari tendensi beberapa crossing, memang tiang jauh atau tempat Mazraoui serta Dorgu berada kerap dijadikan target cross dan dari sinilah gol kedua terjadi. Crossing ke tiang jauh tersebut masih bisa dimentahkan, namun tetap berada di kotak penalti. Bola yang melambung tersebut dimenangkan Shaw dengan heading yang mengarah tepat ke Casemiro.
Gelandang asal Brasil tersebut tinggal menyundul tepat di hadapan Jørgensen untuk membuat skor berubah menjadi 2-0. Shape menyerang MU bukanlah tanpa celah. Aspek ini juga yang hendak diekspos Chelsea lewat serangan baliknya. Terlihat di sini dengan shape 3-1-6, Casemiro sebagai gelandang bertahan hanya sendirian. Bisa terlihat ia harus mengcover area yang luas dan di sini ruangnya terekspos Enzo yang bebas. Posisi nomor 6 memang jadi masalah klasik MU, ditambah dengan formasi 3 back yang seharusnya bisa membantu DM untuk naik press. Seperti di sini, terlihat Casemiro sudah out of possession dan João Pedro mengekspos ruangnya. Namun, Maguire terlalu jauh untuk press naik mengganggunya. Kembali terlihat, dua gelandang MU ini cukup mudah ditembus oleh Caicedo yang berikan operan ke Enzo dan bisa lakukan kombinasi operan di antaranya. Idealnya cara bertahan di babak kedua diterapkan dengan center back yang kerap press naik untuk bantu gelandang bertahan. Bahkan di sini De Ligt mengikuti hingga ke depan. Terlihat juga Shaw lakukan press ke depan untuk mengisi ruang di belakang Ugarte. Namun cara bertahan ini tidak terlihat di babak pertama sehingga Casemiro terekspos. Dan situasi ini juga yang jadi awal kartu merah Casemiro. Terlihat lini belakang yang sudah terbuka dan ruang di depan back terekspos Andre Santos. Ia menerima operan dari Enzo, bergerak ke depan dan dilanggar Casemiro. Jika kita lihat situasinya kembali, sebetulnya 3 back di belakang sudah recovery dan relatif aman dari serangan balik. Namun, Casemiro melakukan pelanggaran yang bisa dibilang tidak perlu. Dengan kartu merahnya 2 pemain, praktis babak kedua berubah. Momentum pertandingan yang awalnya dipegang MU kini tidak lagi didominasinya. Mereka terlihat menggunakan shape atau formasi 5-3-1 ketika bertahan. Bumo diplot sebagai striker yang nantinya digantikan oleh Cunha. Sama-sama menumpuk pemain di belakang, kedua tim sebetulnya kesusahan untuk membongkar pertahanan lawan. Total hanya tercipta 5 shot dari kedua tim di babak kedua ini. Bahkan 3 tembakan dari set piece yang artinya tidak banyak peluang dari open play. Dan Chelsea mampu perkecil keunggulan dari situasi sepak pojok. Bola digulirkan pendek ke Reece James yang lakukan crossing dari half space. Chalobah mampu menanduk bola dengan deras setelah lepas dari kawalan Leny Yoro. 2-1. Meski masih banyak kesalahan elementer, setidaknya MU mampu menahan tamunya tidak banyak mendapatkan peluang. Chelsea sendiri kurang menggigit lantaran pemain pengganti tidak mampu tampil optimal. Enzo Maresca sendiri berkomentar jika mengganti pemain seperti Neto dan Estevao lebih untuk bermain reaktif melawan shape penyerang MU dengan bertahan 5 back, terutama saat bermain dengan 10 pemain. Namun mereka justru kesulitan menyerang saat pemain tersebut dikeluarkan dan MU bermain dengan 10 orang juga. Amorim kembali berkata, saat semuanya berjalan baik, justru timnya sendiri yang memperburuk keadaan, dan hal inilah yang harus dikurangi. Kesalahan-kesalahan elementer seperti ini membuat konsistensi buyar. Mampukah MU bangkit pasca laga ini?